i5 2500K. Prosesor Intel generasi kedua ini bisa dikatakan murah dengan performa yang masih lumayan keren. Dengan kombinasi 4 core dan 4 thread dengan kecepatan 3,3 GHz, menjadikan prosesor ini masih layak buat dibeli. Dengan catatan, pengen hemat budget tapi gak mau prosesor RGA 775. Langsung aja kita gas nge-review barang bekas Intel Core i5 2500K. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi. Prosesor ini rilis pada tanggal 9 Januari 2011 dan tentunya ini udah end of life ya, udah nggak diproduksi lagi prosesor ini. Kemudian dengan harga rilis waktu itu $216 atau sekitar 3,3 juta rupiah. Pakai kurs sekarang tentunya guys. Kalau misalkan kita lihat di marketplace, prosesor ini udah banyak yang jual di kisaran 160 ribuan guys. Kemudian prosesor ini punya soket LGA 1155 dengan codename Sandy Bridge atau generasi kedua, cocok dengan motherboard 1155 atau H61 kayak gini. Prosesor ini punya kombinasi 4 thread dan 4 core yang punya eGPU Intel HD 3000 yang bisa kita gunakan untuk bermain game-game ringan tanpa VGA eksternal. Performa prosesor ini memiliki frekuensi 3,3 GHz up to 3,7 GHz jika di overclock. Untuk TDP-nya sendiri, prosesor ini lumayan tinggi ya, dengan 95 Watt TDP. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan AMD ya. Untuk AMD di i5 2500K ini kita akan bandingkan dengan FX 8350. Berdasarkan di data di cpuworld.com, i5 ini lebih unggul pada performa single threading, sedangkan FX 8350 memiliki keunggulan di multi threading performance. Karena FX 8350 ini memiliki thread yang lebih banyak yaitu 4 core dan 8 thread, sedangkan untuk i5 2500K ini memiliki 4 core dan 4 thread. Sedangkan dari segi daya yang dikeluarkan i5 2500K ini lebih hemat ya, dengan daya 95 Watt berbanding 125 Wattnya AMD. Memang untuk seri FX ini daya TDP yang dihasilkan rata-rata sangat tinggi. Selain daya yang melambung tinggi, prosesor AMD memiliki harga yang jauh lebih tinggi, yaitu kisaran 300 ribuan ke atas. 2 kali lipat bahkan lebih dari harga yang harus dikeluarkan prosesor Intel Core i5 2500K. Menurut kalian mana yang lebih baik, i5 2500K atau FX 8350? Komen di bawah. Kemudian untuk VGA eksternal yang cocok buat prosesor ini berdasarkan data di bottleneckcalculator.com, dia memiliki kecocokan yang akurat dengan GTX 750 Ti. Bahkan dari skornya pun 0%. Kalau dilihat dari utilization dari kedua peripheral ini memiliki kesamaan dari average hingga maksimum proses. Sedangkan untuk game yang support berdasarkan data dari website yang sama, ini saya coba cek AC Odyssey ini mendapatkan 65 fps dengan settingan low. Kemudian untuk game GTA 5 ini dapat 95 fps dengan settingan high. Dan CSGO game kompetitif ini dapat 151 fps dengan settingan ultra. Buat teman-teman yang mau nyobain MOBA ini Dota 2 ini dapat 67 fps dengan settingan ultra juga. Dan fps yang tadi saya sebutkan adalah rata-rata fps ya. Jadi untuk high dan low-nya bisa lebih rendah dari rataan dan juga lebih tinggi dari rataan tadi. Oke, dan ini adalah skor dari Cinebench R20 ya, teman-teman bisa cek sendiri. i5 2500K ini kita cuma dapat skor 456, yang dimana kita masih di bawah i5 5300U yang memiliki skor 541. Sedangkan untuk i5 generasi ketiga ini dapat skor 1059 atau 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipat lebih dari i5 2500K ini. Berikutnya saya coba render menggunakan i5 2500K dengan resolusi 1080p dengan durasi video 1 menit lebih 14 detik. Di sini teman-teman bisa lihat durasi yang diperlukan ketika melakukan rendering tanpa VGA eksternal. Oke, dan kita berhasil menyelesaikan rendering dengan waktu 2 menit lebih 5 detik. Oke, berikutnya adalah pengetesan game. Untuk pengetesan game ini saya tes 2 game aja. Jadi saya tes game GTA dan juga game Point Blank, dimana untuk kedua game ini menurut saya cukup lancar.
terutama kalau dilihat di sini GTA ya, nggak ada lag sama sekali, nggak ada stutter sama sekali. Dan ini saya nge-record pakai HP guys ya, supaya lebih lancar untuk gameplaynya. Sedangkan spesifikasi yang saya gunakan adalah menggunakan Core i5 2500K, RAM 8GB, dan juga internal grafik yang disediakan oleh i5 2500K. Game berikutnya yang saya tes adalah salah satu game populer yang ada di Indonesia, yaitu game Point Blank. Di sini bisa dilihat ya, gameplaynya cukup mulus, lancar, nggak ada kendala sama sekali, bisa dikatakan normal ya, berjalan dengan lancar. Dan ini untuk game ini saya setting resolusinya 720p, dan juga settingannya grafiknya low semua ya, karena kalau misalkan medium juga bisa mungkin ya, tapi saya tes high itu lumayan ngelag. Jadi saya setting untuk grafiknya ke grafik low semua, dan ngacir guys ya, normal, lancar, nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya, untuk i5 2500K ini masih bisa diandalkan ya buat kalian yang pengen rakit PC murah tapi nggak mau pakai LGA 775. Untuk eGPU nya sendiri pun masih oke banget buat jalanin game-game dengan grafik PS2 yang tentunya dengan settingan medium low. Harganya pun bersahabat di kantong guys ya. Oke guys, makasih banget yang udah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya.